Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aunty Dian, apa Halo. kabar? Alhamdulillah, Aunty Dewi sehat. Aunty Dewi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yeay. Biasanya kita ketemu di IG Live. Sekarang tuh beda. Nama kontennya bukan IG Live, tapi Ramadan Prime Talk. Ramadan Smart Talk. Iya. Ramadan Smart Talk episode kesekian nih. Jadi khusus di Ramadan ini, Aunty, kita ada bincang-bincang, ngobrol-ngobrol nih gitu ya. Berbagi tips, cerita-cerita yang pastinya akan ditayangkan di YouTube-nya Prime Smart. Nah, kali ini spesial banget. Biasanya kita langsung tamunya di samping Aunty Gian. Kali ini tamunya nan jauh di sana. Dan kedinginan. Dan jauh di sana yang pastinya lagi kedinginan, lagi jauh-jauhan dan lagi berpuasa, ya nggak Aunty Dewi? Iya. Terima kasih ya Aunty sudah menyempatkan waktunya. Aku mau nanya nih Aunty sedikit tentang beberapa kebiasaan Ramadan di berbagai negara. Seperti mungkin di sini yang udah banyak tahu, Aunty Dewi kan pasti udah merasakan Ramadan di berapa negara? Ada 3 mungkin ya? Di Malaysia, iya, di Malaysia. Sekarang yang ketiga mungkin ya. Ya, udah merasakan Ramadan di beberapa negara gitu ya kan, pastinya ada perbedaannya kan ya Aunty. Mau nanya nih Aunty Dewi, kira-kira ada nggak sih tradisi unik yang dilakukan umat Muslim gitu ya di berbagai negara saat sedang Ramadan? Ada bedanya nggak sih, misal di Indonesia, di Malaysia, dan di UK? Kalau yang paling unik sih sebenarnya di Indonesia yang nggak pernah kita lupakan karena dari kecil kita itu kan, saya ada pengalaman itu. Pengalaman ngabuburit ketika puasa. Nah, itu nggak ada di negara lain tuh. Bahkan di Malaysia juga nggak ada, padahal itu negara tetangga ya. Jadi ngabuburit itu adalah khas banget untuk Indonesia gitu. Menjelang sore, menjelang maghrib kan ya, habis asar biasanya gitu kan, jalan-jalan, nyari makanan untuk buka dan lain sebagainya. Tradisi ngabuburit itu tradisi yang cuman Indonesia punya gitu ya. Kalau di Malaysia sebetulnya ada juga sih nyari makanan gitu, tapi lebih fokus ke nyari makanan bukan ngabuburitnya. Kalau kita kan memang beneran aktivitas ya ngabuburitnya. Nah, itu perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia. Terus ada lagi nanti di negara lain kayak misalnya negara Turki. Yang negara Muslim gitu ya, karena meriah banget Ramadan di sana. Jadi ada cara khas untuk ngebangunin sahur pakai drum. Kalau di Indonesia kan pakai kentongan ya kan. Kalau di Turki itu pakai beduk. Kalau di Turki itu pakai drum. Nah gitu. Kalau satu lagi ada di Mesir misalnya ya, di negara-negara Arab kayak Mesir itu biasanya ada lentera Ramadan. Jadi sepanjang jalan ketika Ramadan itu penuh dengan lentera, terang dengan lentera-lentera gitu. Nah, terus ada satu lagi yang salah satu teman yang pernah share di Maroko, itu cara ngebangunin sahurnya lebih unik lagi, bukan pakai drum, bukan pakai kalau kita tuh itu Beduk. pentongan, bukan pentongan, bukan beduk. Kalau di Maroko dia pakai trompet. Trompet tradisionalnya Maroko gitu. Nah, cuman ada persamaan dari negara-negara Muslim ya. Kita ngebicarain yang negara Muslim dulu. Persamaannya adalah keramaian ketika menjelang berbuka. Jadi baca Ramadan di Malaysia juga terkenal tuh, pasal malam baca Ramadan itu terkenal banget. Jadi, misalnya di daerah-daerah yang biasanya nggak ada pasar malam, jadi ada gitu kalau pas Ramadan gitu, itu di Malaysia. Di kita juga kan ya, jadi jajanan itu penuh menjelang buka puasa gitu. Itu persamaannya sih di antara semua negara. Basically kemeriahannya dirasain sih ya, cuma caranya berbeda. Ada yang pakai kentongan, ada yang pakai beduk, ada yang pakai trompet gitu. Tapi vibes Ramadannya tetap kerasa gitu ya Aunty. Oke, next nih Aunty mau nanya. Kan sekarang Aunty sedang tinggal di negara yang bisa dibilang Muslimnya itu minoritas, gitu kan ya. Nah, gimana nih Aunty merasakan ibadah puasa gitu ya di negara yang Muslimnya itu minoritas? Apakah ada tantangannya tersendiri gitu? Tantangan yang pertama itu jadwal
berbuka dan jadwal sahur. Jadi ketika pertama kali kita ngelihat jadwal sahur tuh kita kaget karena perbedaan waktu setiap harinya itu perbedaan waktu sahur dan buka setiap hari itu berbeda karena di Edinburgh kebetulan di sini udah masih winter jadi siangnya lebih panjang. Ini peralihan sih sebetulnya peralihan winter dengan summer ya. Jadi siangnya lebih panjang. Ada yang di minggu kedua nanti tuh si puasanya itu lebih dari 12 jam, 13 jam lebih, udah hampir 14 jam. Jadi sahurnya jam 3, bukanya jam 7. Jam 7 malam. Ya, jadi tantangan pertama itu adalah jam berbuka dan sahurnya. Itu yang tantangan banget sampai kita tuh sibuk nyari aplikasi apa nih yang bisa ngebangunin untuk sahur supaya nggak kesiangan gitu. Karena kebayang dong kalau nggak sempet sahur harus nahan lapar lebih dari 12 jam kan gitu. Kasihan anak-anak kan. Jadi itu tantangan pertama. Tantangan kedua dan memang ini tantangan hari-hari ya adalah menemukan makanan halal anti. Jadi kebetulan tempat tinggal saya agak jauh dari kota. Jadi tempat supermarket yang menjual daging halal itu cuma ada di kota gitu. Nah tantangannya itu jadi harus nyetok kan, harus belanja dalam jumlah yang agak banyak untuk disimpan karena supaya nggak capek bolak-balik belanja kan ya, karena kita lagi saum. Jadi yang kedua itu tadi makanan halal susah ditemukan. Terus nanti mungkin menjelang akhir Ramadan kemeriahan akhir Ramadan atau kemeriahan lebarannya tidak begitu dirasakan kecuali di tempat-tempat ibadah kita gitu ya, di Central Mosque misalnya gitu ya, di tempat-tempat masjid yang agak jauh memang lokasinya gitu. Jadi kemeriahan lebarannya tidak begitu terasa mungkin. Dan yang paling penting nanti itu yang akan dirindukan adalah libur lebaran. Itu nggak akan ada di sini. Iya benar, kan libur lebaran ya, sedih. Iya, nggak ada libur lebaran. Belum lagi pas hari lebarannya ya ketupat mungkin. Iya. Kan kebetulan nggak bisa bikin ketupat ya, jadi kayaknya lagi mikir apa lontong aja gitu ya. lebih mirip-mirip lah, lumayan lah ya. Gitu. Itu mungkin tantangannya nanti. Bener-bener. Nah oke. Selanjutnya nih Aunty Dewi, kira-kira Aunty Dewi kan kayak tadi udah pernah merasakan Ramadan di 3 negara gitu ya sekarang. Nah kira-kira dari negara-negara itu, negara mana nih Aunty yang memiliki kebijakan paling ramah terhadap umat muslim saat menjalankan ibadah puasa? Kalau dibandingin sih ya pasti Indonesia dengan Malaysia kali ya. Maksudnya karena kita negara mayoritas muslim, jadi kerasanya disediain semuanya gitu. Maksudnya kayak fasilitas untuk ibadah, sholat tarawih misalnya betul-betul disiapin khusus kan gitu ya. Terus udah gitu waktu sahur betul-betul menggema gitu. Jadi kita nggak akan ada kesiangan tuh karena terang-terang di mana-mana kan kayak gitu ya. Terus udah gitu jam sekolah misalnya, jam kerja juga di-adjust gitu ya. Maksudnya disesuaikan dengan kepentingan orang berpuasa. Jadi kita nggak sampai keburu buka di jalan dan lain sebagainya gitu ya. Di Indonesia dengan Malaysia memfasilitasi itu gitu ya. Itu yang saya rasakan. Nah di sini kan tidak ada karena kita minoritas, jadi tidak ada penyesuaian itu. Mungkin itu. Kemudian yang paling mencolok antara Indonesia dan Malaysia adalah takjil, buka iftar ya. Iftar tuh di setiap masjid hampir ada kan ya gitu ya. Kalau di sini kan mungkin nggak ada. Cuman kalau secara keseluruhan untuk untuk kebijakan yang paling banyak untuk kebaikan umat muslim ya mungkin di negara-negara Arab ya, karena kayak jam restoran juga disesuaikan dengan jamnya berpuasa. Kalau di Indonesia dan Malaysia kan masih ada tuh warung atau toko-toko yang buka gitu ya, warung nasi atau toko yang buka di siang hari gitu. Jadi kan yang tidak berpuasa juga ya tetap aja bisa makan kan gitu. Kalau di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi misalnya gitu ya, di negara yang total muslim semuanya ya siang tuh beneran tutup gitu, beneran nggak ada restoran kayak gitu. Oke, bener-bener sih bener. Oke, next nih Aunty, ada nggak sih tradisi khusus dalam menyambut bulan Ramadan? Kalau Idul Fitri kan belum nih, ya di UK belum ngerasain. Nah kalau belum. di Malaysia deh ya gitu ya, karena Aunty Dewi juga lama di sana, ada nggak sih tradisi khusus dalam menyambut bulan Ramadan dan juga Idul Fitri?
Nah, yang sama dari Indonesia dan Malaysia adalah tradisi mudik atau balik kampung. Mhm. Di Malaysia juga ada tuh, jadi tradisinya sama-sama, karena kan banyaknya merantau ke kota ya, banyaknya merantau ke, daerah Kuala Lumpur lah misalnya kalau di Malaysia gitu, atau kalau di Indonesia merantau ke Jakarta atau kota-kota Mhm. besar gitu kan. Pada saat menjelang, libur lebaran itu mereka berburu-buru untuk balik kampung atau mudik Oh, gitu ya. ya, itu tradisinya sama tuh ya. Apa namanya, antara kita di Indonesia dengan di Malaysia. Mhm. Saya memang belum merasakan di sini seperti apa, tapi kayaknya tradisi balik kampung, agak sedikit tidak memungkinkan ya. Iya bener. Agak sedikit tidak memungkinkan gitu. Tapi dengar-dengar di negara-negara kayak Timur Tengah gitu, Mhm. yang negara muslim di Timur Tengah, mereka kan yang mayoritasnya muslim gitu ya, lebaran itu sangat-sangat meriah sampai, gerbang-gerbang kota misalnya, Mhm. lampu-lampu kota di, negara Timur Tengah itu dihiasi sama lampu-lampu atau ornamen Islam gitu. Kita juga ada sih ya, maksudnya di Indonesia juga ada ya, maksudnya Mhm. biasanya di alun-alunnya Iya. gitu ya ada bedukan gitu, kayak Mhm. gitu-gitu. Nah, mungkin kemeriahan itu ada di setiap negara dengan beda-beda versi mungkin gitu. Betul. Ada versi Mhm. sendiri-sendirinya gitu ya, Onti. Kalau di Mhm Indonesia kan mhm. biasanya suka kerasa vibes-nya tuh di toko-toko baju, di tempat-tempat Mhm. shopping, di tempat makan gitu kan. Apalagi kayak Iya, menjelang bener-bener. menjelang Idul Fitri itu kan biasanya tempat makan penuh karena banyak yang buka bersama, udah banyak keluarga yang Mhm, mudik gitu ya, akhirnya buka bersama di mhm. luar, ada yang banyak beli baju lebaran. Jadi kayak udah vibes lebarannya tuh udah beneran Vibe kerasa. lebarannya Mhm, kerasa, bener. Oh, bener satu lagi bener. kayaknya. Ini ada nggak sih kalau di Malaysia yang suka nukerin uang di pinggir jalan? Oh, duit raya. Iya nggak? Kalau nukerin uang di pinggir jalannya nggak ada, tapi memang ada tradisi, duit raya gitu ya, amplop. Mhm. Malah kalau, waktu dulu pertama kali, apa namanya, di Malaysia, saya baru tahu kalau di Malaysia tuh ada amplop khusus gitu, dan sekarang di Indonesia Oh. juga udah banyak sih ya. Mhm. Pertama kali saya tahu ada amplop-amplop khusus untuk raya, duit raya itu di Malaysia. Itu lucu-lucu biasanya dan setiap kantor bahkan gitu ya, misalnya, di kampus atau setiap kantor, setiap Mhm. institusi dia ngeluarin versi duit raya, amplop duit Oh, raya gitu. wow, Heeh, lucunya. heeh, tempat perbelanjaan juga gitu. Jadi misalnya, udah menjelang hari raya itu ada gitu ngejual amplop-amplop dan, biasanya isinya isinya memang, apa namanya, uang ringgit yang masih baru ya, yang Baru. masih heeh heeh, Berarti gitu. Mbak Sama-sama kayak di Indonesia. iya kayak di Indonesia ya. Oke, terakhir Mhm, nih Onti sama-sama. Dewi gitu ya, kasihan udah kedinginan. Onti, ada nggak sih pelajaran yang dapat kita ambil atau mungkin Onti ambil dari cara negara lain dalam menjalankan ibadah puasanya? Nah itu tadi balik lagi ke yang pertanyaan pertama karena, apa namanya, kita negara Mhm. minoritas jadi kayak suara azan juga kan nggak kedengeran gitu ya, terus kemeriahan di awal Ramadan sampai ke akhir juga, nggak begitu Mhm. dirasakan. Jadi kita kreatif sendiri tuh memanfaatkan, apa namanya, fasilitas teknologi gitu jadi akhirnya. Bener-bener nyari apps gitu ya, aplikasi Iya. apa nih yang bisa ngebangunin kita untuk sahur gitu ya. Mhm. Nah, ini mungkin jadi tantangan nih untuk, generasi muda Indonesia yang ada di Indonesia yang mau Mhm. menjelajah luar negara atau generasi kita yang, apa namanya, bergelut di bidang IT gitu ya, Mhm. ada nih kebutuhan untuk orang Iya. Islam, untuk muslim yang ada di luar, apa namanya, mayoritas gitu Mhm. ya, membutuhkan aplikasi-aplikasi yang, apa namanya, yang betul-betul kredibel gitu ya, yang betul-betul akurat untuk membangunkan sahur misalnya gitu ya, untuk apa, menentukan jadwal iftar atau buka Mhm. puasa gitu. Karena, kayak di Edinburgh sekarang saya ngelihat di sepanjang 30 hari ke depan itu, Mhm. betul-betul setiap hari itu berubah gitu. Oke. Kadang-kadang sahur itu jam 4, jam 4.30-nya itu Mhm. subuh gitu ya. Tapi ada yang, sahur itu, subuh itu jam 4.15 gitu. Kan jadi tiap Oh. hari berubah tuh. Kita harus harus aware dengan, Mhm. waktu gitu, Mhm. batas waktu sahur itu setiap hari. Nah, jadi Mhm. ada ngemanfaatin fasilitas aplikasi mungkin ya untuk, apa namanya, keperluan, ibadah Ramadan kita gitu. Mhm. Kemudian, yang kedua mungkin dari sisi, apa namanya ya, menyeimbangkan aktivitas, pekerjaan sehari-hari dengan kegiatan ibadah.
kalau kita tinggal di negara yang mayoritas muslim, mungkin akan kerasa tuh keseimbangan, kesungguhan kita beribadahnya gitu ya, karena, jam kerja kan dikurangi gitu ya, lebih diprioritaskan untuk melakukan ibadah lah misalnya gitu ya. Di Indonesia juga dirasakan gitu, kayak misalnya jam kerjanya, pulang kerjanya jadi lebih awal dan lain sebagainya. Nah, kalau di negara minoritas itu tidak terfasilitasi gitu mungkinnya, jadi jam kerjanya tetap, Iya, tapi betul. kita tahu ini Ramadan, gimana caranya nih tetap meningkatkan nilai Iya. spiritualitas kita, walaupun tidak difasilitasi gitu. Jadi kreativitas kita sendiri kayak gimana Iya. nih nyuri-nyuri untuk tadarus misalnya Iya. kayak gitu ya. Wih, berarti emang tantangannya lumayan banget ya, Aunty ya, kalau Ya bener. melaksanakan ibadah puasa di negara orang gitu, apalagi khususnya di yang Mhm. minoritas gitu ya, karena yang tadi kata Aunty Dewi itu Bener. kita harus gimana menyesuaikan waktunya, karena kan di sana mah nggak ada libur, nggak ada penyesuaian jam gitu ya, kayak Ada. gitu-gitu. Jadi gimana kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tidak meninggalkan event yang ditunggu-tunggu umat Muslim ini nih, gitu ya. Karena Bener cepat bener. lagi gitu ya menjalankan ibadah Mhm. puasa Ramadan yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya gitu ya. Jadi tetap bisa merasakan vibes-nya. Oke, Aunty Mhm. Dewi seneng banget ngobrol-ngobrolnya ya Iya. ampun. Semoga lancar ya ibadah puasanya di sana ya. Amin amin amin. Terima kasih Aunty Gian. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Selamat Iya. lebaran. Selamat Lebaran. Terima kasih banyak Aunty Dewi. Nanti kita Oke. ketemu lagi ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Aunty Gian. Bye.